sejarah Indonesia terjalin erat dengan bayangan panjang kolonialisme. Selama lebih dari 3 abad, Hindia Belanda, sebutan Indonesia saat itu, mengalami sistem yang dirancang untuk mengeruk keuntungan maksimal bagi para penjajah. Kejayaan Verenigde Oostindische Compagnie dan penerusnya, pemerintah Belanda, memang tercatat rapi, tetapi harga yang harus dibayar manusia atas eksploitasi ini tetap menjadi babak yang lebih gelap dan sering terlupakan. Esai ini akan mengupas 3 kengerian sejarah yang kurang diketahui dari masa kolonial, menyoroti dampaknya yang abadi pada masyarakat Indonesia. Perjalanan kita ke jurang sejarah kolonial dimulai di Kepulauan Banda, yang terkenal dengan Pala dan Fuli. Kepulauan ini, yang terletak di bagian timur Indonesia, pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Pala dan Fuli, yang tumbuh subur di tanah vulkanik yang kaya, menjadi komoditas yang sangat dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Mereka datang dari jauh, menyeberangi lautan untuk mendapatkan rempah-rempah yang berharga ini, yang pada masa itu lebih berharga daripada emas. Didorong oleh keinginan monopoli yang tak terpuaskan, VOC, di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, mengatur pembantaian pada tahun 1621. Koen, yang dikenal karena kebrutalannya, melihat peluang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dengan menghilangkan persaingan lokal. Dengan strategi yang kejam, ia memerintahkan serangan besar-besaran terhadap penduduk asli Banda. Ribuan orang Banda dibantai secara brutal, tanah mereka dirampas, dan mereka yang selamat diperbudak. Pria, wanita, dan anak-anak tidak luput dari kekejaman ini. Rumah-rumah dibakar, ladang-ladang dihancurkan, dan desa-desa diratakan dengan tanah. Mereka yang tidak terbunuh dalam serangan awal dipaksa untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat keras. Tujuannya jelas, kontrol penuh atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. VOC ingin memastikan bahwa mereka adalah satu-satunya yang bisa menjual pala dan fuli ke pasar Eropa, sehingga mereka bisa menetapkan harga yang sangat tinggi. Dengan menguasai Kepulauan Banda, mereka berharap bisa memonopoli perdagangan ini dan mengamankan keuntungan besar bagi perusahaan dan para pemegang sahamnya. Tindakan biadab ini, yang murni didorong oleh keserakahan, menghancurkan penduduk asli Kepulauan Banda. Kehidupan yang damai dan makmur berubah menjadi mimpi buruk. Banyak dari mereka yang selamat dari pembantaian harus menghadapi kehidupan sebagai budak, bekerja tanpa henti di perkebunan rempah-rempah yang sekarang dikuasai oleh VOC. Mereka yang tidak terbunuh dipaksa bekerja sebagai budak untuk VOC, dipaksa untuk menanam dan memanen pala dan fuli di bawah pengawasan ketat. Kondisi kerja yang keras dan perlakuan yang tidak manusiawi membuat banyak dari mereka meninggal karena kelelahan dan penyakit. Sementara yang lain melarikan diri, mencari perlindungan ke pantai yang jauh. Mereka yang berhasil melarikan diri harus menghadapi perjalanan yang berbahaya, seringkali tanpa makanan atau air yang cukup. Banyak yang tidak pernah sampai ke tempat yang aman, meninggal di perjalanan karena kelaparan atau serangan dari hewan liar. Pulau-pulau yang dulunya makmur berubah menjadi sunyi, menjadi bukti kebrutalan keserakahan kolonial. Ladang-ladang yang dulu subur kini terbengkalai, dan desa-desa yang pernah ramai kini hanya tinggal reruntuhan. Bukti-bukti kekejaman ini masih bisa dilihat hingga hari ini, mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar oleh penduduk asli untuk ambisi kolonial. Warisan pembantaian Banda bukan sekadar catatan kaki sejarah. Ini adalah bagian penting dari sejarah Indonesia yang harus diingat dan dipelajari. Pembantaian ini menunjukkan betapa jauh kekuatan kolonial bersedia pergi untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka, tanpa mempedulikan nyawa manusia. Ini berfungsi sebagai pengingat mengerikan tentang sejauh mana kekuatan kolonial bersedia untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka. VOC, dengan segala kekejamannya, adalah contoh nyata dari bagaimana keserakahan bisa mengubah manusia menjadi monster. Mereka tidak hanya menghancurkan kehidupan, tetapi juga budaya dan warisan yang berharga. Peristiwa ini terus bergema dalam ingatan sejarah Indonesia sebagai simbol kebrutalan kolonial. Ini adalah pengingat bahwa kita harus belajar dari masa lalu untuk memastikan bahwa kekejaman seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Sejarah Kepulauan Banda adalah cerita tentang ketahanan dan keberanian, serta pengingat akan pentingnya keadilan dan kemanusiaan. Beranjak dari Kepulauan Rempah, kita bertemu dengan sisi mengerikan lain dari kolonialisme Belanda, Sulturstelsel.
atau sistem tanam paksa yang diterapkan di Jawa pada tahun 1830. Sistem ini adalah salah satu contoh paling mencolok dari eksploitasi kolonial yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Sistem ini, yang seolah-olah bertujuan untuk meningkatkan pundi-pundi Belanda, memaksa petani Jawa untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, gula, dan nila di sebagian tanah mereka. Para petani tidak hanya kehilangan kendali atas tanah mereka, tetapi juga dipaksa untuk bekerja keras tanpa imbalan yang layak. Meskipun tampak tidak sebrutal pembantaian langsung, konsekuensi dari kebijakan ini sama-sama menghancurkan. Petani Jawa dipaksa untuk mengalihkan fokus mereka dari pertanian subsisten ke tanaman ekspor, yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang parah. Di bawah beban tanam paksa, petani dilucuti dari praktik pertanian tradisional mereka dan dipaksa untuk memprioritaskan tanaman ekspor daripada kebutuhan hidup mereka sendiri. Ini tidak hanya mengubah cara mereka bertani, tetapi juga merusak keseimbangan ekologi dan sosial yang telah ada selama berabad-abad. Hal ini menyebabkan kelaparan dan penyakit yang meluas. Karena tanah subur dialihkan dari budidaya padi untuk menanam tanaman yang ditujukan untuk pasar Eropa. Banyak petani yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, yang mengakibatkan penderitaan yang meluas. Kaum tani Jawa yang dulunya mandiri didorong ke dalam kemiskinan dan ketergantungan. Mereka yang sebelumnya bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka, kini harus bergantung pada sistem yang tidak adil dan eksploitatif. Sistem tanam paksa, meskipun secara resmi dihapuskan pada akhir abad ke-19, memiliki dampak yang besar pada masyarakat Jawa. Warisan dari sistem ini masih terasa hingga hari ini, dengan banyak masyarakat yang masih berjuang melawan kemiskinan dan ketidakadilan yang ditinggalkan oleh era kolonial. Sistem ini mengikis struktur desa tradisional, memperdalam kesenjangan ekonomi, dan menanamkan rasa eksploitasi yang terus bergema di Indonesia kontemporer. Desa-desa yang dulunya menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi, kini hancur dan kehilangan identitas mereka. Eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda tidak hanya merusak ekonomi, juga menghancurkan tatanan sosial dan budaya sehingga selalu berdebat. Saat Perang Dunia Kedua melanda Asia Tenggara, Hindia Belanda berada di bawah pendudukan Jepang. Pendudukan ini membawa perubahan besar dan penderitaan yang mendalam bagi penduduk lokal. Jepang, yang sangat membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung upaya perangnya, menerapkan sistem Romusha. Ini adalah suatu bentuk kerja paksa yang akan meninggalkan luka yang tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Sistem ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ratusan ribu orang Indonesia, terutama laki-laki, direkrut secara paksa untuk bekerja di proyek infrastruktur besar-besaran. Salah satu proyek yang paling terkenal dan kejam adalah jalur kereta api Burma. Proyek ini dikenal karena kondisi kerjanya yang brutal dan tidak manusiawi. Kondisi di bawah Romusha sangat mengerikan. Para pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat keras, seringkali tanpa makanan yang cukup atau perawatan medis. Kekurangan gizi dan kerja paksa, terjangkit penyakit dan kebrutalan. Puluhan ribu orang Indonesia tewas di bawah sistem ini. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali ke rumah mereka, meninggalkan keluarga yang hancur dan komunitas yang kehilangan. Pembangunan jalur kereta api Burma, khususnya, menjadi identik dengan kerja paksa dan penderitaan manusia. Proyek ini melibatkan ribuan pekerja yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, seringkali tanpa istirahat yang cukup atau perlindungan dari elemen alam. Periode Romusha merupakan bukti nyata dari harga manusia yang harus dibayar dalam perang dan pendudukan. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang bagaimana perang dapat mengubah kehidupan jutaan orang dalam sekejap. Ini mengungkap kerentanan penduduk Indonesia terhadap eksploitasi, bahkan setelah Belanda diusir. Meskipun pendudukan Jepang berakhir, dampak dari sistem Romusha terus dirasakan oleh generasi berikutnya. Luka fisik dan psikologis yang ditinggalkan oleh periode ini terus menghantui ingatan kolektif Indonesia. Banyak yang masih berjuang dengan trauma dan kenangan pahit dari masa itu, menunjukkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh sistem Romusha. Mereka menggambarkan kebrutalan yang diperhitungkan, ketidakpedulian yang kejam terhadap kehidupan manusia, dan keserakahan yang tak terpuaskan yang menjadi ciri khas periode ini. Narator, 3 contoh ini: pembantaian Banda,
sistem tanam paksa, dan sistem Romusha hanyalah sebagian kecil dari kengerian yang dialami orang Indonesia di bawah pemerintahan kolonial. Konsekuensi dari peristiwa ini terus bergema di masyarakat Indonesia, membentuk ekonominya, tatanan sosialnya, dan pandangannya terhadap dunia. Perjuangan untuk kemerdekaan, yang akhirnya dicapai pada tahun 1945, lahir dari sejarah panjang eksploitasi dan perlawanan ini. Seiring Indonesia bergerak maju sebagai sebuah bangsa, ia membawa beban luka sejarah ini, sebuah pengingat akan harga manusia dari kolonialisme dan kekuatan abadi jiwa manusia dalam menghadapi kesulitan.